Di tengah malam yang gelap dan sunyi di Baghdad, seorang pedagang muda bernama Hasan duduk di tepi pasar yang sepi. Karung rempahnya hampir kosong, dan hatinya penuh putus asa. Ia menatap langit tanpa bintang, berpikir bahwa takdirnya hanyalah kemiskinan dan kesengsaraan. Namun, di balik kegelapan itu, muncul sosok misterius. Seorang lelaki berjubah dengan mata yang memancarkan ketenangan luar biasa. Suara lembutnya menembus hening malam. "Hasan, jalanmu belum berakhir. Ada kekuatan dalam ketulusanmu yang bahkan tak kau sadari. Jika kau berani melangkah, hidupmu akan berubah selamanya." Seketika, hati Hasan berdebar. Malam itu bukan sekedar gelap. Malam itu adalah awal dari perjalanan yang akan menguji ketulusan, keberanian, dan takdirnya. Perjalanan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Langit Baghdad berwarna tembaga saat matahari mulai tenggelam di balik kubah-kubah tua. Angin sore membawa debu tipis yang menari di antara lorong-lorong sempit pasar. Suara pedagang yang biasanya riuh, kini mulai mereda, menyisakan gema tawar-menawar yang tak lagi bersemangat. Di antara kerumunan yang perlahan bubar, seorang lelaki berjalan dengan langkah berat. Namanya Hasan. Di pundaknya tergantung karung kain lusuh berisi sisa dagangan, rempah-rempah yang tak laku sejak pagi. Wajahnya letih, matanya cekung, dan janggut tipisnya tak lagi terurus. Keringat bercampur debu menempel di kulitnya, seolah menjadi saksi betapa kerasnya hari yang ia jalani. Hari ini sama seperti kemarin, dan kemarin sama seperti hari-hari sebelumnya. "Kenapa tidak ada yang membeli?" gumamnya pelan, hampir seperti berbisik pada dirinya sendiri. Ia berhenti di sudut pasar, menatap pedagang lain yang tersenyum puas menghitung koin. Hatinya mencelos. Dulu, ia juga pernah berada di posisi itu, tertawa, pulang dengan kantong penuh, dan disambut hangat oleh keluarganya. Kini, ia bahkan ragu membawa pulang apapun. Langkah Hasan kembali bergerak meninggalkan pasar menuju rumah kecilnya di pinggiran kota. Sepanjang jalan, bayangan wajah istrinya terus menghantui pikirannya. Wajah yang selalu berusaha tersenyum meski kekurangan. Dan anaknya, sudah 2 hari terakhir hanya makan roti kering. Hasan menghela nafas panjang. Dadanya terasa sesak. Bukan karena lelah berjalan, tapi karena beban yang tak terlihat. "Ya Allah, apakah Engkau masih melihatku?" ucapnya lirih. Ia tidak sedang marah, tidak juga benar-benar mengeluh. Namun di balik suaranya, ada sesuatu yang mulai retak. Harapannya. Langit semakin gelap saat ia tiba di sebuah jalan sepi yang diapit tembok-tembok tua. Biasanya, ia mempercepat langkah di tempat seperti ini. Tetapi hari ini tubuhnya terlalu lelah untuk peduli. Tiba-tiba, ia berhenti. Entah kenapa. Seolah ada sesuatu yang menahannya. Angin berhembus lebih dingin dari biasanya. Hasan menoleh ke kiri dan kanan. Jalanan kosong. Tidak ada siapa-siapa. Namun hatinya berdebar. Perasaan asing merayap perlahan, sebuah firasat yang tak bisa ia jelaskan. Ia menatap langit yang mulai gelap sepenuhnya. Dan untuk pertama kalinya hari itu, ia merasa takut. Bukan takut pada manusia, tapi pada sesuatu yang lebih besar. Seolah hidupnya sedang berjalan menuju sesuatu yang tak bisa ia hindari. Hasan menelan ludah, lalu melangkah lagi, lebih cepat dari sebelumnya. Tanpa ia sadari, langkah kecilnya malam itu adalah awal dari sebuah perjalanan yang akan mengubah segalanya. Bukan hanya tentang rezeki, tetapi tentang takdir. Malam telah turun sepenuhnya saat Hasan tiba di depan rumahnya. Rumah itu kecil,
berdinding tanah liat yang mulai retak di beberapa sisi, dengan pintu kayu sederhana yang tampak rapuh dimakan usia. Cahaya lampu minyak redup menyelinap dari celah-celahnya, menjadi satu-satunya tanda bahwa masih ada kehidupan di dalamnya. Hasan berdiri sejenak di depan pintu. Tangannya terangkat, lalu terhenti. Ada rasa berat yang aneh di dadanya. Bukan karena lelah, melainkan karena ia tahu di balik pintu itu ada harapan yang mungkin harus ia patahkan lagi malam ini. Perlahan, ia membuka pintu. "Assalamualaikum," suaranya pelan. "Waalaikumsalam," jawab seorang wanita dari dalam, lembut namun terdengar lelah. Istrinya, Aisyah, muncul dari sudut ruangan. Wajahnya tetap teduh seperti biasa, namun mata itu tak bisa menyembunyikan keletihan yang sama. Ia membawa sebuah mangkuk kecil, isinya hanya beberapa potong roti kering. Di sudut ruangan, seorang anak laki-laki berusia sekitar 7 tahun duduk bersandar pada dinding. Yusuf, tubuhnya kecil, matanya sayu, tapi ia langsung tersenyum begitu melihat ayahnya. "Abi pulang," serunya pelan, mencoba terdengar ceria. Senyum itu menusuk hati Hasan lebih dalam dari apapun. "Bagaimana dagangan hari ini?" tanya Aisyah hati-hati. Hasan terdiam. Ia membuka karungnya dan meletakkannya di lantai. Masih hampir penuh. Tidak perlu penjelasan panjang. Aisyah menunduk perlahan, bukan kecewa, lebih kepada menerima kenyataan yang semakin sering terulang. "Tidak apa-apa," katanya lembut, mencoba menenangkan suasana. "Besok mungkin lebih baik." Namun kata mungkin itu terasa begitu rapuh. Hasan duduk di lantai, menyandarkan punggungnya ke dinding. Ia menatap roti di mangkuk itu. Jumlahnya bahkan tidak cukup untuk bertiga. "Yusuf, makanlah dulu," ujar Hasan. Yusuf menggeleng cepat. "Aku sudah makan siang tadi, Abi." Hasan tahu itu tidak benar. Aisyah pun tahu, namun tidak ada yang membantah. Aisyah lalu membagi roti itu menjadi 3 bagian kecil, terlalu kecil untuk disebut sebagai makanan yang layak. Ia memberikan 1 bagian pada Yusuf, 1 pada Hasan, dan 1 lagi untuk dirinya sendiri. Mereka makan dalam diam. Hanya suara pelan gigitan roti keras yang terdengar di ruangan itu. Setelah beberapa saat, Yusuf tertidur lebih cepat dari biasanya. Mungkin karena lelah menahan lapar. Aisyah menyelimuti anak itu dengan kain tipis, lalu duduk di samping Hasan. "Hasan?" suaranya lirih. Hasan tidak langsung menjawab. "Aku tidak takut miskin," lanjut Aisyah. "Hanya takut jika suatu hari kita kehilangan harapan." Kalimat itu menggantung di udara. Hasan menutup matanya. Dadanya terasa semakin sesak. "Aku sudah berusaha," katanya pelan, hampir seperti pengakuan. "Setiap hari, aku berusaha." "Aku tahu," jawab Aisyah cepat. "Aku tidak pernah meragukan itu." Hasan menunduk, tangannya mengepal. "Tapi sampai kapan?" bisiknya. Tidak ada jawaban. Hening kembali memenuhi ruangan kecil itu. Di luar, angin malam berhembus lebih kencang, seolah membawa sesuatu yang tak terlihat, sesuatu yang perlahan mendekat. Hasan menatap Yusuf yang tertidur, lalu menatap langit melalui celah atap. Untuk pertama kalinya, sebuah pikiran gelap melintas di benaknya. Bagaimana jika semua ini tidak akan pernah berubah? Dan lebih menakutkan lagi, bagaimana jika ia memang ditakdirkan untuk gagal? Hasan menarik nafas panjang, namun kali ini terasa berat. Malam itu, bukan hanya perut mereka yang kosong, tapi juga keyakinan yang mulai goyah. Malam semakin larut. Baghdad terlelap dalam sunyi. Hanya sesekali terdengar suara anjing liar di kejauhan dan hembusan angin yang menyusup melalui celah-celah dinding rumah Hasan. Di dalam, segalanya tampak tenang, terlalu tenang. Namun tidak bagi Hasan. Ia masih terjaga. Duduk bersandar di dinding, matanya menatap kosong ke arah lampu minyak yang nyalanya mulai mengecil. Di sampingnya,
Aisyah telah tertidur dalam kelelahan. Yusuf pun terlelap, meski sesekali tubuh kecilnya bergerak, seolah masih bergulat dengan lapar dalam mimpi. Hasan menghela napas panjang. Pikirannya berputar tanpa henti. Kata-kata Aisyah terus terngiang. Aku hanya takut kita kehilangan harapan. Harapan. Dulu kata itu terasa dekat, hangat, menenangkan. Sekarang terasa jauh, samar, bahkan hampir asing. Hasan menunduk, menatap kedua tangannya. Tangan yang dulu kuat, penuh keyakinan, mampu mencari nafkah dengan bangga. Kini, tangan itu terasa kosong. Ya Allah, bisiknya pelan, nyaris tak terdengar. Jika engkau masih mendengarku, berilah aku satu jalan saja. Tak ada jawaban, hanya sunyi. Hasan memejamkan mata, mencoba menenangkan hatinya. Namun justru di dalam kegelapan itulah sesuatu muncul. Sebuah bisikan, lirih, halus, tapi jelas. Untuk apa berharap jika hasilnya selalu sama? Hasan membuka mata seketika. Ia menoleh ke sekeliling. Tidak ada siapa-siapa. Napasnya mulai tidak beraturan. Bukankah kau sudah mencoba berkali-kali dan tetap gagal? Tidak, gumam Hasan, berusaha menepis pikiran itu. Namun, suara itu kembali datang. Mungkin memang ini takdirmu. Jantung Hasan berdegup kencang. Ia berdiri perlahan, seolah ingin melarikan diri dari sesuatu yang tak terlihat. Keringat dingin mulai muncul di dahinya. Ini hanya pikiranku, bisiknya, mencoba meyakinkan diri sendiri. Namun semakin ia menolak, semakin kuat bisikan itu. Berhentilah berharap, kau hanya menyiksa dirimu sendiri. Hasan menutup telinganya dengan kedua tangan. Cukup, desisnya pelan, agar tidak membangunkan keluarganya. Ia terhuyung keluar rumah, membuka pintu dengan cepat, lalu melangkah keluar tanpa alas kaki. Udara malam terasa dingin menusuk. Ia berjalan tanpa arah, hanya ingin menjauh dari suara itu, dari pikirannya sendiri. Langkahnya membawanya ke jalan yang sama seperti sore tadi. Sepi, sunyi, gelap. Hasan berhenti di tengah jalan. Dadanya naik turun, napasnya berat. Lalu perlahan, ia berlutut. Ya Allah, aku lelah. Suaranya bergetar. Air mata yang selama ini ia tahan, akhirnya jatuh. Aku tidak meminta kaya, aku tidak meminta lebih. Aku hanya ingin keluargaku makan. Hanya itu. Tangannya mencengkram tanah. Apa aku tidak pantas mendapatkan itu? Tangisnya pecah. Di tengah gelap malam, seorang lelaki yang selama ini mencoba kuat, akhirnya runtuh sepenuhnya. Namun di saat itulah, angin berhenti. Suasana mendadak berubah. Ada keheningan yang berbeda, lebih dalam, lebih berat. Hasan perlahan mengangkat kepalanya. Entah kenapa, hatinya berdebar lagi, lebih kuat dari sebelumnya. Seolah ada sesuatu yang memperhatikannya, sesuatu yang akan segera datang. Dan tanpa ia sadari, malam ini bukan sekedar malam keputusasaan, melainkan awal dari ujian yang jauh lebih besar. Fajar menyingsing di Baghdad dengan cahaya pucat yang menembus kabut tipis. Kota itu kembali hidup. Para pedagang membuka lapak,
Suara langkah kaki mulai memenuhi jalanan dan harapan kecil biasanya ikut terbit bersama matahari. Namun, tidak bagi Hasan. Ia pulang menjelang subuh dengan langkah gontai, mata sembab, dan hati yang terasa kosong. Tangis semalam belum benar-benar reda, hanya tersembunyi di balik wajah yang dipaksakan tenang. Aisyah menyambutnya dengan pandangan cemas. "Kau keluar semalaman," ucapnya pelan. Hasan hanya mengangguk singkat. Ia tak sanggup menjelaskan. Tanpa banyak kata, ia mengambil karung dagangannya lagi. "Aku akan ke pasar," katanya. Aisyah ingin berkata sesuatu, tapi akhirnya hanya mengangguk. Ia tahu ini satu-satunya cara Hasan bertahan. Pasar pagi itu lebih ramai dari biasanya. Orang-orang berdesakan, suara tawar-menawar terdengar keras dan aroma rempah memenuhi udara. Ini seharusnya menjadi hari yang baik. Hasan memilih tempat biasa, membuka karungnya, dan mulai menata dagangannya dengan hati-hati. "Rempah segar, harga terbaik," serunya mencoba terdengar bersemangat. Beberapa orang melirik, namun tidak ada yang berhenti. Waktu berlalu, 1 jam, 2 jam. Matahari semakin tinggi, panas mulai menyengat kulit. Di sebelahnya, pedagang lain sudah beberapa kali bertransaksi. Koin-koin berbunyi nyaring di tangan mereka. Sementara di hadapan Hasan, tetap sepi. Ia menelan ludah, tenggorokannya kering. "Silahkan, rempah berkualitas," ulangnya, kali ini lebih pelan. Seorang wanita mendekat, Hasan langsung bangkit penuh harap. "Berapa ini?" tanya wanita itu. Hasan menyebutkan harga serendah mungkin, bahkan hampir tanpa keuntungan. Wanita itu mengerutkan kening. "Di sebelah lebih murah," katanya singkat, lalu pergi. Seperti itu. Lagi. Hasan menunduk, tangannya gemetar. Untuk apa berharap jika hasilnya selalu sama? Bisikan semalam kembali muncul. "Tidak," gumamnya pelan. Namun kenyataan di depannya seolah membenarkan suara itu. Matahari kini tepat di atas kepala. Panasnya menyengat tanpa ampun. Tiba-tiba, dari ujung pasar terdengar keributan. Seorang petugas kota berjalan cepat bersama beberapa orang lain. Wajah mereka tegang. "Periksa semua barang," teriak salah satu dari mereka. Para pedagang saling pandang. "Ada apa ini?" bisik seseorang. "Katanya ada laporan barang palsu atau tercampur bahan berbahaya," jawab yang lain. Jantung Hasan berdegup lebih cepat. Ia tidak melakukan kesalahan apapun, dagangannya jujur, bersih. Namun entah kenapa, rasa cemas itu muncul. Petugas itu kini semakin dekat. Satu persatu lapak diperiksa. Ketika mereka sampai di depan Hasan, salah satu dari mereka langsung mengambil segenggam rempah dari karungnya. "Apa ini?" tanya petugas dengan nada curiga. "Rempah, Tuan, kualitas baik," jawab Hasan gugup. Petugas itu mengamati, lalu menatap tajam. "Dari mana kau mendapatkannya?" "Dari pemasok biasa seperti sebelumnya." Petugas lain mendekat. Mereka saling berbisik. Lalu, "Kami menemukan laporan bahwa beberapa rempah di pasar ini telah dicampur bahan busuk." Hasan membeku. Aku tidak..." "Semua barangmu akan disita untuk diperiksa," potong petugas itu tegas. Seolah dunia berhenti berputar. "Apa?" suara Hasan melemah. "Tidak, tolong, ini satu-satunya yang aku punya." Namun tidak ada yang mendengarkan. Karungnya diangkat, isinya dibawa pergi. Hasan mencoba menahan, tapi didorong kasar hingga hampir jatuh. Orang-orang di sekitar hanya menonton. Tidak ada yang membantu, tidak ada yang peduli. Dalam hitungan menit, semua yang ia miliki hilang. Hasan berdiri terpaku, tangannya kosong, matanya kosong, dadanya terasa sesak seolah sesuatu di dalamnya benar-benar runtuh. "Mungkin memang ini takdirmu," bisikan itu kembali. Dan kali ini, Hasan tidak bisa menyangkalnya. Ia perlahan berlutut di tengah pasar. Di tengah keramaian, ia merasa sendirian. Benar-benar sendirian. Hari itu bukan hanya dagangannya yang direnggut, tapi juga
sisa harapan yang ia miliki. Pasar yang tadi riuh, kini terasa asing bagi Hasan. Suara orang-orang masih terdengar, transaksi tetap berjalan, kehidupan terus berputar, seolah tidak ada yang terjadi. Seolah kehilangan yang baru saja menimpanya tidak berarti apa-apa bagi dunia. Namun bagi Hasan, segalanya telah berubah. Ia masih berlutut di tempat yang sama, tangannya terkulai lemah di samping tubuhnya. Debu menempel di pakaiannya, tapi ia tak peduli. Karung itu, satu-satunya harapan yang ia bawa pagi ini, kini sudah tidak ada. Perlahan, ia berdiri. Langkahnya goyah, pandangannya kosong. Beberapa pedagang di sekitarnya melirik sekilas, lalu kembali pada urusan masing-masing. Tidak ada yang benar-benar peduli. Hasan mencoba berjalan, tapi kakinya terasa berat, seolah setiap langkah menyeret beban yang tak terlihat. Ini belum akhir. Ia mencoba meyakinkan diri, namun bahkan suara itu terdengar lemah. Ia berjalan tanpa arah, menjauh dari pasar, melewati gang demi gang yang mulai sepi. Matahari masih tinggi, tapi bagi Hasan, dunia terasa gelap. Ya Allah, gumamnya, suaranya parau. Apalagi yang harus aku lakukan? Tidak ada jawaban, hanya keheningan yang semakin menekan. Langkahnya terhenti di tepi jalan. Ia menatap tanah cukup lama, lalu tiba-tiba menendang kerikil kecil dengan frustrasi. Kenapa? Suaranya mulai meninggi. Beberapa orang yang lewat menoleh, tapi Hasan tak peduli. Aku tidak mencuri, aku tidak menipu, aku tidak berbuat zolim. Lanjutnya, napasnya memburu. Lalu kenapa semua ini terjadi padaku? Tangannya mengepal, matanya memerah. Untuk pertama kalinya, bukan hanya putus asa yang muncul, tetapi juga amarah. Apa ini yang disebut keadilan? Bisiknya tajam. Angin berhembus, tapi tidak memberi jawaban. Hasan tertawa pelan, tawa yang hambar, nyaris tanpa makna. Baik, katanya lirih. Kalau memang ini takdirku. Ia berhenti. Kalimat itu terasa berat untuk diselesaikan. Namun perlahan, dengan suara yang hampir tak terdengar, ia melanjutkan. Maka mungkin aku memang tidak ditakdirkan untuk bahagia. Kata-kata itu jatuh seperti vonis, dan begitu terucap, sesuatu di dalam dirinya seakan benar-benar runtuh. Waktu berlalu tanpa ia sadari. Matahari mulai condong ke barat. Perutnya kosong, tenggorokannya kering, tapi ia tidak merasa lapar lagi. Rasa sakit di hatinya jauh lebih besar dari itu. Tiba-tiba bayangan wajah Yusuf muncul di pikirannya. Abi pulang. Senyum polos itu. Hasan menutup matanya erat. Lalu wajah Aisyah menyusul. Tenang, sabar, tapi menyimpan kekhawatiran yang dalam. Napas Hasan tersendat. Aku harus pulang, bisiknya. Namun kali ini langkah itu terasa lebih berat dari sebelumnya. Bukan karena lelah, tapi karena ia tidak tahu apa yang harus ia bawa pulang. Tidak ada dagangan, tidak ada uang, tidak ada kabar baik, tapi kegagalan. Saat senja mulai turun, Hasan akhirnya berjalan kembali menuju rumahnya. Langit kembali berwarna tembaga, sama seperti kemarin. Namun hari ini terasa berbeda. Kemarin ia masih membawa sisa harapan. Hari ini, ia bahkan tidak yakin apakah harapan itu masih ada. Dan tanpa ia sadari, di titik inilah takdirnya benar-benar mulai bergerak. Bukan menuju akhir, tetapi menuju sesuatu yang jauh lebih besar dari yang pernah ia bayangkan. Senja kembali turun, menyelimuti Baghdad dengan warna jingga yang perlahan berubah menjadi gelap. Hasan berjalan pelan di jalan yang sama seperti kemarin. Namun kali ini, langkahnya jauh lebih berat. Bukan hanya karena tubuhnya lelah, tetapi karena hatinya hampir benar-benar kosong. Di tangannya tidak ada apa-apa. Tidak ada karung, tidak ada koin, tidak ada alasan untuk merasa sedikit lega. Hanya kehampaan. Setiap langkah menuju rumah terasa seperti hukuman. Semakin dekat, semakin kuat terasa sesak di dadanya. Apa yang akan aku katakan?
gumamnya. Ia membayangkan wajah Aisyah. Tenang, sabar, tapi pasti berharap. Lalu Yusuf. Anak kecil itu mungkin akan kembali bertanya dengan polos. "Abi bawa apa hari ini?" Hasan menunduk dalam. Langkahnya melambat, lalu berhenti. Ia tidak siap, bukan karena tidak punya jawaban, tapi karena ia tahu jawabannya akan menyakiti mereka. Angin malam mulai berhembus. Dingin, sepi. Hasan menoleh ke arah jalan lain, jalan yang tidak menuju rumahnya. Sebuah pikiran muncul. Pelan, tapi jelas. "Jangan pulang." Hasan terdiam. Untuk apa pulang? Jika kau hanya membawa kekecewaan. Napasnya tertahan. Mereka akan lebih baik tanpa melihatmu seperti ini. "Tidak," bisik Hasan. Lemah, namun suara itu semakin kuat. "Kau bukan lagi harapan mereka." Jantungnya berdegup kencang. "Kau hanya beban." Kalimat itu menghantam lebih keras dari apapun. Hasan mundur selangkah. Tangannya gemetar. "Cukup," katanya lirih. Namun kali ini, ia tidak benar-benar melawan. Ia berbalik, menjauh dari rumahnya. Langkahnya pelan, lalu semakin cepat. Seolah ia melarikan diri bukan dari seseorang, tapi dari dirinya sendiri. Jalanan semakin sepi. Lampu-lampu mulai redup. Ia berjalan tanpa tujuan, hingga akhirnya tiba di pinggiran kota, tempat yang jarang dilalui orang, terutama saat malam. Di sana hanya ada tanah kosong, beberapa pohon tua, dan keheningan yang mencekam. Hasan berhenti. Napasnya berat. Ia menatap langit malam yang gelap tanpa bintang. Akhir matanya jatuh lagi. "Aku lelah," bisiknya. Lebih pelan dari sebelumnya, lebih dalam. Ia berlutut perlahan. Tangannya menyentuh tanah. Jika ini akhirnya, suaranya bergetar. "Aku tidak tahu lagi harus bagaimana." Untuk pertama kalinya, Hasan tidak meminta jalan keluar, tidak meminta rezeki, tidak meminta pertolongan. Ia hanya menyerah. Angin tiba-tiba berhenti. Suasana menjadi hening, tidak wajar. Hasan merasakan sesuatu. Perlahan ia mengangkat kepalanya. Di kejauhan, samar-samar terlihat seseorang berdiri. Sosok itu tidak bergerak, diam. Namun kehadirannya terasa kuat. Entah sejak kapan ia ada di sana. Jantung Hasan kembali berdegup. Lebih cepat, lebih keras. Antara takut dan sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan. Sosok itu mulai melangkah mendekat. Pelan, tenang, tanpa suara. Setiap langkahnya seolah membawa ketenangan, tapi juga misteri yang dalam. Hasan terpaku. Tidak bisa bergerak, tidak bisa berbicara. Dan saat jarak mereka semakin dekat, untuk pertama kalinya, Hasan merasa malam ini tidak akan berakhir seperti malam-malam sebelumnya. Bahwa di titik terendah hidupnya, ia tidak sendirian. Malam itu sunyi, terlalu sunyi. Hasan masih berlutut di tanah, tubuhnya lemah, napasnya belum sepenuhnya stabil. Namun kini, bukan lagi keputusasaan yang mendominasi, melainkan rasa asing yang perlahan merayap di dalam dadanya. Rasa diperhatikan. Sosok itu semakin dekat. Langkahnya tenang, tidak tergesa, tidak ragu. Cahaya bulan yang redup mulai memperjelas wujudnya. Seorang lelaki berjubah sederhana, berwarna gelap, dengan sorban yang terikat rapi. Wajahnya teduh, dipenuhi ketenangan yang sulit dijelaskan. Tatapannya dalam, namun tidak menakutkan. Justru menenangkan. Hasan menelan ludah. Ia ingin berdiri, tapi tubuhnya seakan kehilangan tenaga. Sosok itu berhenti beberapa langkah di depannya. Tidak langsung berbicara, hanya memandang. Dan entah kenapa, tatapan itu terasa seolah melihat lebih dari sekedar apa yang tampak.
melihat luka, melihat kelelahan, melihat kehancuran di dalam diri Hasan. "Wahai saudaraku," suara lelaki itu akhirnya terdengar. Lembut, dalam, tenang. Namun setiap katanya terasa jelas menusuk ke dalam hati. "Mengapa engkau berada di tempat ini, di waktu seperti ini?" Hasan membuka mulut, tapi tak langsung bisa menjawab. Air matanya kembali mengalir, tanpa ia sadari. "Aku," suaranya serak. "Aku tidak tahu harus kemana lagi." Lelaki itu tidak menyela. Ia mendengarkan, sungguh-sungguh mendengarkan, seolah tidak ada hal lain yang lebih penting saat itu. "Aku sudah berusaha," suaranya bergetar. "Setiap hari aku mencoba, tapi semuanya selalu gagal." Ia menunduk. "Daganganku disita. Aku tidak punya apa-apa lagi. Istriku, anakku, mereka menungguku pulang." Napasnya tersendak, tapi aku tidak punya apapun untuk dibawa. Hening sejenak. Angin berhembus pelan. Lelaki itu melangkah sedikit lebih dekat. "Lalu, engkau memilih untuk menyerah di sini?" tanyanya. Tidak ada nada menghakimi, hanya pertanyaan yang jujur. Hasan terdiam. Ia ingin menjawab tidak, tapi kenyataannya, iya. Ia menunduk lebih dalam. "Aku lelah," bisiknya. Lelaki itu memandangnya beberapa saat, lalu berkata pelan, "Engkau lelah karena engkau mengandalkan dirimu sendiri." Hasan mengangkat kepalanya perlahan. Kalimat itu terasa aneh. "Apa maksudmu?" tanyanya. Lelaki itu tersenyum tipis. "Sejak kapan rezeki datang dari usaha semata?" ucapnya. "Dan sejak kapan kegagalan berarti Allah meninggalkanmu?" Hasan terdiam. Kata-kata itu sederhana, namun terasa mengguncangkan sesuatu di dalam dirinya. "Aku sudah berdoa," jawab Hasan pelan, "tapi tidak ada yang berubah." Lelaki itu menggeleng ringan. "Bukan doamu yang tidak didengar," katanya lembut. "Mungkin hatimu yang mulai berhenti berharap." Jantung Hasan berdegup. Ia tidak bisa menyangkal itu. Lelaki itu kemudian menatap langit sejenak, lalu kembali menatap Hasan. "Ketahuilah," lanjutnya, "tidak ada takdir yang turun tanpa hikmah, dan tidak ada kesulitan yang datang tanpa jalan keluar." Hasan menatapnya lekat-lekat. "Lalu, di mana jalanku?" tanyanya, hampir putus asa. Lelaki itu tidak langsung menjawab. Ia justru bertanya, "Jika aku menunjukkan satu jalan, apakah engkau akan mengambilnya meski tampak sederhana?" Hasan mengerutkan kening. "Sederhana?" "Ya, sangat sederhana, namun berat bagi hati yang ragu." Hasan menelan ludah. Di titik ini, ia tidak punya apa-apa lagi untuk dipertahankan. "Aku akan lakukan apapun," katanya pelan. Lelaki itu tersenyum. Bukan senyum biasa. Ada ketenangan dan keyakinan di dalamnya. Namun sebelum ia menjelaskan lebih jauh, angin kembali berhembus. Lebih dingin, lebih dalam, seolah malam itu sedang menyimpan sesuatu yang lebih besar dari sekedar pertemuan biasa. Dan tanpa Hasan sadari, sosok di hadapannya bukanlah orang biasa, melainkan seseorang yang akan mengubah jalan hidupnya selamanya. Hasan menatap lelaki berjubah itu, masih tak percaya. Tubuhnya lemah, hati dan pikirannya penuh pertanyaan. Siapa sebenarnya sosok ini? Mengapa hadir di saat ia hampir menyerah? Lelaki itu tetap tenang, menatap Hasan dengan mata yang seakan menembus jauh ke dalam jiwanya. Ia mencondongkan tubuh sedikit, lalu berkata pelan, "Hasan, terkadang hal terbesar datang dari amalan yang paling sederhana." Hasan mengerutkan kening. "Amalan sederhana? Maksudmu apa, Tuan?" "Aku sudah bekerja keras setiap hari. Aku sudah berdoa, tapi semuanya tetap gagal." Sosok itu tersenyum tipis, tidak tergesa. "Itulah masalahnya. Kau berpikir usaha dan doa harus selalu besar agar Allah mendengar. Padahal rahmatnya bisa datang dari hal yang paling kecil jika dilakukan dengan ikhlas dan hati yang bersih."
Hasan menunduk. Kata-kata itu menusuk. Ia teringat pada setiap pagi dan sore ia menjual dagangan yang tidak laku, setiap doa yang terucap tanpa penuh keyakinan, setiap langkahnya yang berat, semuanya ia lakukan setengah hati, terpaksa karena terdesak keadaan. Lelaki itu melanjutkan, suaranya lembut, penuh wibawa. Ketika kau mulai menyerah, hatimu menutup pintu untuk rahmat yang sederhana. Padahal, kadang satu senyuman pada pembeli, satu doa dengan hati tulus, atau satu tindakan kecil yang baik bisa membuka jalan yang tidak pernah kau bayangkan. Hasan menggigit bibirnya. Ia menyesal. Semua hal kecil itu yang ia abaikan mungkin adalah kunci yang hilang. Bagaimana aku tahu apa yang harus kulakukan sekarang? Tanyanya dengan suara parau. Lelaki itu menatap dalam, menepuk bahu Hasan dengan lembut. Mulailah dari hal yang paling sederhana. Jangan menunggu kaya atau besar. Jangan menunggu jalan mudah. Mulailah dengan hati yang tulus dan niat yang bersih. Aku akan membimbingmu sedikit, tapi engkau sendiri yang harus melangkah. Hasan mengangguk. Hatinya mulai terasa hangat, seperti embun tipis menyentuh tanah kering. Ia ingin menangis, tapi kali ini bukan tangis putus asa. Ini tangis harapan. Lelaki berjubah itu berdiri tegak, menatap langit malam sebentar, lalu menoleh kembali pada Hasan. Besok, pergilah ke pasar. Jangan khawatir tentang hasil. Lakukan amalan kecil itu dan biarkan Allah yang mengatur sisanya. Hasan menelan ludah, berusaha memahami. Amalan kecil seperti apa? Sosok itu tersenyum. Esok kau akan tahu sendiri. Tetapi ingat, jangan meremehkan hal-hal yang terlihat sepele. Disitulah rahasia Allah terkadang tersembunyi. Hasan menunduk, mengangguk perlahan. Malam itu, ia merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya, kelegaan. Sekalipun ia tidak tahu bagaimana jalan hidupnya akan berubah, ia merasa ada harapan yang mulai muncul. Lelaki berjubah itu kemudian menatap Hasan sekali lagi. Istirahatlah malam ini, Hasan. Esok adalah hari baru. Satu langkah kecil bisa mengubah segalanya. Lelaki itu berbalik, melangkah perlahan ke kegelapan malam dan menghilang seolah ia tidak pernah ada. Namun keberadaannya meninggalkan jejak yang kuat dalam hati Hasan. Hasan duduk di tanah, menatap langit. Perlahan ia tersenyum, sebuah senyum tipis, sederhana, tetapi penuh tekad. Malam itu, di tengah kegelapan dan keputusasaan, Hasan menyadari satu hal penting. Perubahan besar bisa dimulai dari langkah yang paling kecil jika dilakukan dengan hati tulus. Pagi itu, Baghdad diselimuti cahaya matahari yang hangat. Suasana pasar kembali hidup, namun bagi Hasan, hari ini terasa berbeda. Ada getaran harapan yang samar, meski hatinya masih ragu. Ia melangkah ke pasar dengan hati berat, tapi tekad yang baru saja ia temukan malam sebelumnya tetap menemaninya. Karung dagangannya kosong? Tidak masalah. Hari ini ia akan memulai dari hal paling sederhana, sebagaimana lelaki misterius itu berpesan. Hasan menatap sekeliling. Pedagang lain sibuk menata lapak. Suara tawar-menawar memenuhi udara. Ia mengambil nafas dalam, lalu berjalan pelan ke tengah keramaian. Langkah pertamanya sederhana. Ia menyapa setiap orang yang lewat dengan senyum tulus. "Assalamualaikum," serunya. Tidak terlalu keras, hanya cukup agar terdengar hangat. Seorang wanita yang lewat menoleh. Terkejut. Biasanya Hasan hanya terlihat murung, hampir selalu menyendiri. Tapi hari ini, wajahnya berbeda. Ada ketenangan dan kesungguhan di matanya. Ia menatap anak kecil yang sedang bermain di dekat lapak seorang pedagang lain. Hasan melambai kecil, tersenyum. Anak itu tersenyum balik, kemudian berlari ke ibunya. Sesuatu hangat muncul di hati Hasan. Kemudian, ia melanjutkan langkahnya, menghampiri seorang pedagang tua yang kesulitan menata dagangan yang hampir tumpah. Tanpa berpikir panjang, Hasan menolongnya. Pedagang itu menatapnya kagum. "Terima kasih anak muda, sudah lama tidak ada yang mau menolong," kata pedagang itu, tersenyum tulus. Hasan tersenyum kembali dan hati kecilnya merasa ringan. Ia merasa ada energi yang mengalir melalui setiap tindakan kecil yang ia lakukan.
Tidak lama kemudian, seorang pembeli yang hanya sekadar melihat-lihat mendekat ke Hasan. Tanpa sengaja, mereka berbicara sebentar tentang rempah dan dagangan lain. Hasan memberikan saran sederhana dengan niat tulus untuk membantu, bukan untuk menjual. "Aku akan ambil beberapa potong rempahmu," kata pembeli itu sambil tersenyum. "Kau tampaknya jujur dan tulus. Itu membuatku percaya." Hasan hampir tidak percaya. Hanya dengan satu tindakan kecil, senyum, bantuan, ketulusan, ia berhasil menarik orang yang ingin membeli. Hatinya mulai hangat. Rasa percaya diri yang lama terkubur kini perlahan muncul kembali. Setiap langkah yang ia ambil, meski kecil, terasa seperti membuka pintu yang selama ini tertutup rapat. Ia sadar, amalan sederhana itu bukan sekadar kata-kata. Ini nyata. Ini mengubah segalanya, mulai dari hati yang gelap hingga kehidupan yang tampak mustahil. Hasan menatap langit sebentar, menelan nafas dalam. Senyuman itu kini tulus, ada rasa syukur yang belum pernah ia rasakan sedalam ini. Dan tanpa ia sadari, hari ini bukan lagi hari biasa. Ini adalah awal kebangkitan Hasan. Hari semakin siang, dan pasar Baghdad mulai dipenuhi hiruk-pikuk pedagang dan pembeli. Namun bagi Hasan, semuanya terasa berbeda. Setiap langkahnya kini ringan, setiap senyum yang ia bagikan terasa tulus, dan setiap bantuan kecil yang ia berikan menimbulkan getaran positif yang tak ia pahami sepenuhnya, tapi ia merasakannya. Seorang ibu tua membawa keranjang buah yang tampak berat. Hasan, tanpa ragu, segera menghampirinya. "Ibu, izinkan aku membantu membawa keranjangnya," katanya lembut. Ibu itu menatapnya heran, lalu tersenyum tipis. "Terima kasih, Nak. Jarang ada pemuda yang mau membantu seperti ini." Hasan menatap ibu itu, dan untuk pertama kalinya, ia merasa perbuatan kecilnya bermakna. Ia merasakan ada sesuatu yang berubah di pasar. Orang-orang mulai menoleh, tersenyum, bahkan beberapa pembeli mendekat. Seorang pedagang muda datang menghampirinya. "Hasan, kau terlihat berbeda hari ini. Ada sesuatu di wajahmu yang membuat orang ingin membeli daganganmu. Apa rahasianya?" Hasan tersenyum malu-malu. "Aku hanya mencoba tulus dan membantu, itu saja." Pedagang itu menatapnya kagum. Ternyata, hal sederhana bisa menarik perhatian lebih daripada kata-kata yang berlebihan. Tidak lama kemudian, beberapa pembeli mulai datang ke lapaknya. Mereka membeli rempah-rempah Hasan, beberapa potong, beberapa kilogram. Hati Hasan berdebar, tapi bukan karena keserakahan. Ini adalah keajaiban dari ketulusan yang mulai ia rasakan. Setelah beberapa jam, karung dagangannya yang semula kosong kini mulai kembali penuh, kali ini dengan koin yang dibayarkan oleh pembeli yang percaya padanya. Senyum Hasan semakin lebar. Setiap koin yang ia terima adalah bukti nyata bahwa usaha kecil yang dilakukan dengan hati tulus bisa membawa hasil besar. Di sela-sela kesibukan, Hasan menatap langit sebentar. Ia teringat sosok lelaki berjubah dari malam sebelumnya. "Jadi, ini maksudmu, Tuan," bisiknya dalam hati. Perubahan besar bisa dimulai dari tindakan kecil. Hasan merasakan sesuatu yang hangat mengalir dalam dirinya. Keyakinan yang lama hilang kini kembali. Ia menyadari bahwa hidupnya tidak berakhir di pasar yang sepi kemarin. Ada jalan baru yang dibuka oleh kejujuran, ketulusan, dan keberanian untuk tetap berbuat baik meski dalam kesulitan. Dan tanpa Hasan sadari, orang-orang di sekitarnya mulai meniru sikapnya, menolong, tersenyum, dan berinteraksi dengan lebih hangat. Pasar yang tadi tampak keras dan penuh persaingan, kini terasa lebih hidup, lebih manusiawi. Hari itu, Hasan belajar satu hal yang tidak akan pernah ia lupakan. Keajaiban terkadang datang dari langkah-langkah kecil yang dilakukan dengan hati tulus, bukan dari usaha besar yang dilakukan dengan beban berat di dada. Ia tersenyum, menatap karung dagangannya, dan berbisik pada dirinya sendiri. "Ini baru permulaan. Hidupku akan berubah." Beberapa hari setelah hari itu, pasar Baghdad terasa lebih hangat bagi Hasan. Ia mulai dikenal bukan hanya karena dagangannya, tetapi karena sikapnya yang tulus, senyum ramah,
bantuan kecil, dan niat baik yang terlihat jelas di setiap tindakannya. Kehidupan yang beberapa hari lalu terasa hancur, kini perlahan bangkit kembali. Namun, pagi itu, sesuatu yang tak terduga terjadi. Saat Hasan sedang menata rempah-rempah di lapaknya, seorang lelaki tua berhenti di depannya. Berbeda dengan pembeli biasa, lelaki itu berpakaian sederhana namun rapi, wajahnya teduh dan matanya memancarkan ketenangan luar biasa. Ada sesuatu yang familiar dalam sorot matanya, seolah Hasan pernah melihatnya sebelumnya, namun tidak bisa menempatkannya. "Assalamualaikum anak muda." Suara lelaki itu lembut, namun jelas memikat perhatian Hasan. "Waalaikumsalam tuan," jawab Hasan, sedikit ragu. Ada getaran aneh di hatinya. Lelaki itu tersenyum tipis. "Ah, kau Hasan bukan? Pedagang rempah-rempah yang selalu berjuang meski takdir seolah menentangnya?" Hasan menelan ludah. "Iya, itu saya tuan. Tapi bagaimana tuan tahu?" "Ah, aku tahu banyak hal tentang mereka yang berusaha, terutama mereka yang hatinya tulus. Aku datang untuk memastikan kau mengerti sesuatu yang lebih besar dari sekedar dagangan dan rezeki." Hasan menatapnya lekat-lekat. Ada rasa penasaran dan sedikit takut. "Apa maksud tuan?" Lelaki itu duduk di tepi lapak, menatap rempah-rempah yang Hasan susun dengan rapi. Kadang manusia terlalu fokus pada hasil, sehingga lupa melihat proses dan niat di balik setiap langkah. Kau sudah belajar dari amalan kecil, dari ketulusan, tapi kini waktunya kau belajar tentang keajaiban yang lebih nyata. Hasan menunduk, perlahan memahami bahwa ia sedang dihadapkan pada sesuatu yang jauh lebih besar dari sekedar dagangan pasar. "Keajaiban nyata, tuan?" "Ya," jawab lelaki itu mantap, "dan itu akan datang kepadamu. Bukan karena kau kaya atau terkenal, tapi karena hatimu yang benar-benar tulus. Kau telah melalui malam-malam penuh putus asa. Kau telah belajar bahwa satu senyuman, satu pertolongan kecil, atau satu doa yang sungguh-sungguh bisa membuka jalan yang tak terlihat sebelumnya." Hasan terdiam, jantungnya berdebar. Ia merasakan sesuatu di dalam dirinya mulai bergerak, perasaan campur aduk antara kagum, takut, dan penuh harapan. "Namun ingat Hasan," lelaki itu melanjutkan, "keajaiban ini bukan untuk dirimu sendiri. Ini untuk mereka yang akan kau bantu, untuk keluarga yang kau cintai, dan untuk orang-orang di sekitarmu yang mungkin sudah lama menunggu kebaikanmu." Hasan menatap langit sebentar, kemudian menatap lelaki itu kembali. "Aku siap, tuan. Aku ingin belajar, ingin melakukan hal yang benar." Lelaki itu tersenyum. "Itulah langkah berikutnya. Persiapkan dirimu, karena sesuatu yang luar biasa akan segera terjadi, dan itu akan menguji ketulusanmu lebih dari sebelumnya." Saat Hasan menatap lelaki itu, ia merasakan ada kekuatan yang tidak terlihat namun nyata mengelilinginya. Sebuah pertanda bahwa hidupnya tidak lagi akan sama. Ia tersenyum tipis, penuh tekad. "Aku siap, tuan. Aku tidak akan menyerah lagi." Di kejauhan, matahari mulai meninggi. Pasar Baghdad tetap sibuk, namun bagi Hasan, dunia kini terasa lebih luas, dan setiap langkah kecil yang ia ambil akan segera membawa perubahan besar. Hari itu, Hasan merasa ada getaran berbeda di udara. Pasar Baghdad tetap riuh seperti biasa, tapi hatinya lebih tenang. Ia tahu, langkah kecil yang ia ambil beberapa hari terakhir mulai membuahkan perubahan. Tidak hanya bagi dirinya, tapi bagi orang-orang di sekitarnya. Namun, ketenangan itu segera diuji. Seorang pedagang besar yang terkenal keras dan penuh ambisi melangkah ke arah lapak Hasan. Wajahnya serius, mata tajam menatap setiap rempah yang Hasan susun. "Ini daganganmu ya?" tanya pedagang itu, suaranya terdengar tegas. "Kau pikir cara menjualmu itu cukup untuk bersaing dengan kami? Rempahmu terlihat biasa saja." Hasan menelan ludah. Ia tahu ini adalah ujian pertamanya sejak belajar ketulusan. Pedagang besar itu bukan hanya mempertanyakan kualitas dagangannya, tetapi juga menantang keyakinannya. "Tuan," Hasan menjawab dengan suara tenang tapi penuh rasa hormat, "aku mungkin tidak memiliki dagangan sebanyak milik tuan,
tapi aku selalu menjual dengan jujur dan tulus. Jika itu tidak cukup, aku akan terus belajar dan berusaha." Pedagang itu menatapnya lalu tertawa pendek. "Kau pedagang muda dan terlalu percaya diri. Pasar ini keras, tidak ada yang peduli tentang niat tulus. Orang hanya peduli pada keuntungan." Hasan merasakan tekanan itu. Rasa putus asa yang dulu hampir menelan dirinya kembali muncul. Namun kali ini berbeda. Ia tidak mundur. Ia ingat kata-kata lelaki berjubah. "Keajaiban bukan karena kau kaya, tapi karena ketulusan hatimu." Ia menarik nafas dalam, lalu tersenyum. "Mungkin orang lain hanya peduli pada keuntungan, tapi aku percaya ketulusan akan menemukan jalannya sendiri." Sejenak, pasar tampak hening. Pedagang besar itu tampak ragu melihat ketulusan dalam tatapan Hasan yang tidak tergoyahkan. Beberapa pembeli yang lewat mulai memperhatikan interaksi itu. Hasan menyapa mereka dengan hangat, menawarkan rempah tanpa memaksa, menjawab pertanyaan mereka dengan sabar. Satu demi satu, mereka mulai membeli. Pedagang besar itu menatap, kini dengan rasa kagum yang tersembunyi. Ia tidak mengerti bagaimana lapak kecil ini bisa menarik perhatian begitu cepat hanya dengan ketulusan seorang pemuda. Hasan menyadari sesuatu. Ujian pertama bukan tentang menjual lebih banyak rempah atau mengalahkan pedagang lain. Ini tentang mempertahankan hati yang tulus di tengah tekanan dan godaan dunia. Saat matahari mulai meninggi, Hasan menyadari ketulusan bukanlah kelemahan, tapi kekuatan yang mampu menaklukkan keraguan dan ujian pertama dalam hidupnya. Ia tersenyum, hati penuh keyakinan. Meski jalan masih panjang, langkah kecilnya kini mulai menuntun pada perubahan yang lebih besar. Di sisi lain pasar, lelaki berjubah yang dulu menuntunnya diam-diam mengamati, tersenyum puas. Pertanda baik, Hasan mulai memahami makna dari amalan kecil yang tulus. Sore itu, pasar Baghdad mulai sepi. Teriknya matahari perlahan mereda, digantikan angin yang membawa aroma rempah dan debu kota. Hasan menata kembali dagangannya. Karungnya kini mulai penuh lagi. Hasil dari beberapa hari terakhir penuh ketulusan dan amalan kecil yang ia lakukan tanpa pamrih. Namun, sesuatu terasa berbeda hari itu. Sebuah perasaan halus menyentuh hatinya, seperti ada tangan takdir yang mulai membimbing langkahnya. Ia menatap langit jingga senja dan merasakan damai yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Tiba-tiba, seorang pemuda yang tampak gelisah mendekat. Ia membawa sebuah karung rempah kecil dan menatap Hasan dengan mata cemas. "Maaf Tuan, apakah kau bisa membantuku?" Pemuda itu bertanya. "Aku baru saja kehilangan semua daganganku karena seseorang menuduh rempahku tercemar. Aku tidak tahu harus berbuat apa." Hasan menatapnya, mengenang dirinya beberapa hari lalu, keputusasaan, ketakutan, dan rasa hampa. Namun kini hatinya berbeda. Ia tersenyum lembut. "Tentu," katanya. "Mari kita lihat apa yang bisa kita lakukan." Hasan membantu pemuda itu menata dagangannya, sambil berbicara dengan sabar dan ramah. Tanpa diduga, beberapa pembeli yang sebelumnya menonton interaksi mereka mulai membeli rempah pemuda itu juga, sebagian karena percaya pada ketulusan Hasan. Pemuda itu menatap Hasan dengan mata bersinar. "Terima kasih Tuan, aku tidak tahu bagaimana membalasnya." Hasan tersenyum. Tidak perlu membalas, hanya teruslah jujur dan tulus, itu sudah cukup. Saat pemuda itu pergi, Hasan menatap karungnya sendiri. Ia menyadari sesuatu. Ketulusan yang ia sebarkan tidak hanya mengubah hidupnya, tapi juga hidup orang lain di sekitarnya. Di tengah keheningan pasar senja itu, Hasan merasakan angin seolah membisikkan sesuatu padanya. Hatinya bergetar. Sosok lelaki berjubah yang dulu muncul di malam gelap kini muncul lagi, berdiri di ujung pasar menatapnya. "Hasan," suara lelaki itu terdengar lembut namun penuh wibawa. "Engkau telah melewati ujian pertama. Hati tulusmu mulai membuka jalan yang selama ini tersembunyi. Sekarang, takdir akan memperlihatkan arah yang lebih besar. Tetapi ingat, setiap langkah berikutnya membutuhkan keteguhan hati yang lebih dari sebelumnya."
Hasan menunduk penuh hormat. "Aku siap, Tuan. Aku akan mengikuti jalan ini meski sulit." Lelaki itu tersenyum, dan untuk sesaat, cahaya senja seolah menyelimuti mereka berdua, memberi kehangatan dan keyakinan yang mendalam. Di saat itu, Hasan menyadari sesuatu. Perubahan besar bukanlah kebetulan. Tangan takdir mulai bekerja, dan ia hanya perlu percaya dan melangkah. Dan ketika malam tiba, pasar yang dulu terasa keras kini menyimpan cerita baru tentang pemuda yang belajar dari amalan kecil, ketulusan, dan bagaimana takdir mulai menuntunnya menuju sesuatu yang jauh lebih besar dari yang pernah ia bayangkan. Malam itu, Baghdad sunyi. Lampu-lampu jalan berpendar lembut. Bayangan pohon dan bangunan menari di dinding rumah. Hasan duduk di tepi rumahnya, menatap langit gelap, memikirkan semua yang telah terjadi. Hari-hari terakhir telah mengubah dirinya. Dari seorang pedagang putus asa yang merasa takdirnya hanya kesengsaraan, kini ia menjadi pemuda yang memahami kekuatan ketulusan dan langkah kecil. Namun, jalan yang terbentang di hadapannya masih penuh tantangan. Di kejauhan, sosok lelaki berjubah muncul lagi, seolah menunggu. Hasan berdiri, berjalan menghampiri dengan hati-hati, meski rasa takut masih tersisa. "Hasan," lelaki itu memulai, suaranya lembut namun penuh tegas. "Sekarang waktunya kau membuat keputusan yang akan menentukan masa depanmu. Jalan yang terbuka di hadapanmu bukan jalan mudah. Banyak rintangan akan muncul, godaan akan menanti, dan hatimu akan diuji." Hasan mengangguk. Ia tahu ini saatnya. "Aku siap, Tuan. Aku tidak akan mundur lagi. Aku ingin mengikuti jalan yang engkau tunjukkan." Lelaki itu menatapnya dengan tajam, kemudian berkata, "Langkah pertama dari keputusanmu adalah memilih antara tetap berfokus pada dirimu sendiri, sekadar bertahan hidup, atau membuka hatimu untuk menolong orang lain, meski itu berarti menghadapi risiko dan kesulitan." Hasan menelan ludah. Ia memikirkan Aisyah, Yusuf, dan semua orang yang pernah ia lihat menderita di pasar. Ia juga memikirkan dirinya sendiri, rasa putus asa, kehilangan, dan rasa hampa yang dulu begitu menyesakan. Dan kemudian hatinya berkata jelas, "Aku memilih menolong orang lain. Aku memilih ketulusan, walau itu berarti risiko untuk diriku sendiri." Lelaki berjubah tersenyum lebar, seakan puas. "Itulah keputusan yang akan mengubah segalanya, Hasan. Ketulusan hatimu tidak hanya akan membuka jalanmu, tetapi juga menginspirasi dan membawa kebaikan bagi banyak orang. Ingat, kadang takdir bekerja melalui tindakanmu, bukan hanya doa atau usaha semata." Hasan menunduk, menatap tangan yang mulai terasa ringan, seolah beban yang lama menimpanya perlahan terangkat. Malam itu ia merasakan ketenangan yang luar biasa. Tidak hanya karena dirinya memutuskan untuk berbuat benar, tapi karena ia memahami bahwa setiap langkah kecil yang tulus akan menjadi fondasi bagi perubahan besar. Lelaki itu melangkah mundur, dan dengan suara terakhir yang terdengar seperti bisikan angin malam, ia berkata, "Besok jalanmu akan terbuka. Tetapi ingat, setiap pilihan yang kau buat harus dilandasi ketulusan dan keberanian." Hasan menatap langit malam yang gelap, hati penuh tekad. Ia tahu, besok bukan sekadar hari baru. Besok adalah awal dari keajaiban yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Dengan keputusan itu, malam terasa lebih hangat. Pasar, rumah, dan seluruh Baghdad seakan menunggu langkah Hasan berikutnya. Dan untuk pertama kalinya, ia tidak takut menghadapi hari esok. Fajar menyingsing di Baghdad dengan lembut. Cahaya matahari menembus celah-celah bangunan, menyinari jalanan yang masih basah oleh embun pagi. Hasan bangun lebih awal dari biasanya. Hatinya penuh tekad. Keputusan malam sebelumnya membuatnya merasakan sesuatu yang berbeda. Hari ini bukan lagi tentang bertahan hidup. Hari ini adalah awal dari kebangkitannya yang sebenarnya.
Ia menata dagangannya dengan lebih rapi. Setiap rempah, setiap kantong kecil yang ia bawa, kini diatur dengan niat tulus. Bukan sekedar menjual, tetapi memberi manfaat bagi orang-orang yang datang. Beberapa pembeli datang, tersenyum ramah. Hasan menyapa mereka hangat, menawarkan dagangan tanpa memaksa. Setiap senyum yang ia berikan terasa ringan, dan setiap ucapan tulus yang ia lontarkan membuat interaksi dengan pembeli lebih hangat. Tiba-tiba, seorang pedagang yang dulu terkenal kasar menghampirinya. Wajahnya terlihat heran. "Hasan, apa yang terjadi padamu? Daganganmu tetap laku padahal pasar hari ini sepi. Dan kau tampak berbeda." Hasan tersenyum lembut. "Aku hanya melakukan apa yang seharusnya, menjadi tulus, membantu siapapun yang bisa kubantu, dan tidak menyerah." Pedagang itu menatapnya beberapa saat kemudian tersenyum tipis. "Mungkin ketulusan memang lebih kuat dari yang kubayangkan." Hasan menatap langit sebentar, merasakan embun pagi yang sejuk menyentuh wajahnya. Ia tahu bahwa jalan hidupnya mulai berubah. Tidak hanya untuknya, tetapi juga untuk keluarga dan orang-orang yang ia temui setiap hari. Di tepi pasar, seorang anak kecil menatapnya dengan mata berbinar. Hasan menunduk dan tersenyum, memberinya sedikit rempah gratis. Anak itu berlari ke ibunya sambil tertawa. Dalam hati, Hasan tersenyum lebih lebar. Perbuatan kecilnya membawa kebahagiaan sederhana bagi orang lain. Ketika matahari semakin tinggi, sosok lelaki berjubah muncul lagi, berdiri di ujung pasar. Hasan menatapnya. Lelaki itu tersenyum penuh arti, seolah mengatakan, "Kau telah memulai jalan yang benar." Hasan merasakan angin seolah membelainya, membawa pesan bahwa setiap langkah kecil yang ia ambil dengan tulus, kini mulai membentuk takdir yang lebih baik. Tidak ada rasa takut, tidak ada rasa keraguan, hanya keyakinan. Hari itu, Hasan menyadari sesuatu yang luar biasa. Kebangkitan sejati bukan datang dari kekayaan atau status, tetapi dari hati yang tulus, keberanian untuk bertindak benar, dan kemampuan untuk menolong orang lain tanpa pamrih. Ia tersenyum, menatap pasar Baghdad yang sibuk. Segalanya mungkin berubah, namun satu hal pasti, langkah kecil yang dimulai dengan hati tulus bisa membuka pintu takdir yang selama ini tersembunyi. Hasan menarik nafas dalam, kemudian menatap jauh ke depan. "Ini baru permulaan," bisiknya. "Aku akan terus melangkah, untuk keluargaku dan untuk mereka yang membutuhkan." Di pagi itu, di tengah hiruk-pikuk pasar, kebangkitan Hasan dimulai bukan sebagai pedagang biasa, tetapi sebagai pemuda yang telah menemukan makna sejati dari ketulusan, keberanian, dan takdir. Hari-hari berlalu di Baghdad, dan perubahan dalam diri Hasan semakin terlihat nyata. Pasar yang sebelumnya hanya tempat bertahan hidup, kini menjadi ladang ketulusan dan kebaikan yang mengalir dari setiap tindakannya. Setiap pagi, Hasan datang lebih awal, menata dagangannya dengan hati-hati, menyapa setiap pembeli dengan senyum hangat, dan membantu siapapun yang membutuhkan, baik pedagang lain maupun pembeli yang kebingungan. Suatu siang, seorang wanita tua datang membawa sekeranjang rempah yang hampir tumpah. Hasan segera menolongnya sambil berkata, "Ibu, biar aku bantu menata ini. Jangan khawatir." Wanita itu tersenyum lega. "Terima kasih, Nak. Kau berbeda dari pemuda lain." Hasan tersenyum, namun hatinya tetap rendah hati. Ia tahu ini bukan tentang pujian, tapi tentang menolong dengan tulus. Kebaikan yang ia sebarkan mulai menular. Pedagang di sekitarnya melihat bagaimana pembeli lebih memilih lapak Hasan bukan hanya karena kualitas rempahnya, tetapi karena ketulusan yang terpancar dari dirinya. Beberapa pedagang pun mulai meniru cara Hasan, membantu orang lain, tersenyum, dan menjual dengan jujur. Seorang anak kecil yang beberapa hari lalu diberinya rempah gratis kembali datang. Kali ini ia membawa saudaranya. "Tuan Hasan," kata anak itu polos, "kami ingin membeli rempah darimu karena kau selalu ramah dan baik." Hasan tersenyum, hati hangat. "Terima kasih, Nak. Tapi ingat, kebaikan itu bukan hanya untuk dibeli, tapi untuk dibagikan." Di tengah hari, sosok lelaki berjubah muncul kembali. Kali ini ia berdiri di sudut pasar,
menatap Hasan dengan senyum puas. Hasan menyadari bahwa lelaki itu selalu muncul di saat-saat penting, bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk membimbingnya. Lelaki itu melangkah mendekat dan berkata, "Hasan, lihatlah, kau telah memulai sesuatu yang lebih besar dari dirimu sendiri. Kebaikan yang tulusmu mengalir tanpa batas. Ia menyentuh hati orang lain, membuka pintu rezeki, dan menanam benih yang akan tumbuh." Hasan menunduk, tersenyum. "Aku hanya mengikuti apa yang Tuan ajarkan, amalan kecil, ketulusan hati, dan keberanian untuk membantu." Lelaki itu mengangguk, dan itu cukup. Kadang, satu tindakan kecil bisa membawa perubahan yang tak terhitung. Kau mulai menyadari bahwa takdir tidak hanya menimpa manusia, tapi juga berjalan seiring dengan hati yang tulus. Hasan menatap pasar, melihat anak-anak tersenyum, pedagang saling menolong, dan pembeli yang kembali datang. Ia menyadari satu hal penting. Kebaikan yang dilakukan dengan tulus tidak pernah berhenti. Ia mengalir, menular, dan menciptakan dunia yang lebih baik, sedikit demi sedikit, langkah demi langkah. Dengan hati yang penuh syukur, Hasan menarik napas panjang. Ia tahu, perjalanan hidupnya baru saja memasuki babak baru. Kebaikan dan ketulusan yang ia tanam akan terus berkembang, membawa berkah bagi dirinya, keluarganya, dan seluruh Baghdad. Beberapa minggu setelah kebangkitannya, kehidupan Hasan tampak mulai stabil. Dagangan laku, hatinya penuh ketulusan, dan ia mulai dikenal di pasar bukan hanya sebagai pedagang rempah, tapi juga sebagai sosok yang tulus menolong siapa saja. Namun, takdir seolah belum selesai mengujinya. Suatu pagi, seorang pedagang kaya dari kota lain datang. Ia membawa dagangan mewah, rempah-rempah langka, dan sejumlah uang untuk memikat hati pembeli. Namun yang membuat Hasan gelisah adalah niat pedagang itu. Ia ingin membeli seluruh rempah Hasan, tidak dengan tujuan membeli, tetapi untuk menimbulkan kesulitan bagi pedagang lain, dan untuk menguji ketulusannya. "Hasan," kata pedagang kaya itu sambil tersenyum sinis, "aku dengar kau pedagang yang jujur dan tulus. Mari buktikan. Aku ingin membeli semua daganganmu, tapi dengan satu syarat. Kau harus menolak sebagian dan hanya memberi pada orang yang menurutmu layak." Hasan menatap karung-karung rempahnya. Ia tahu ini bukan sekedar ujian dagangan, ini adalah ujian hatinya. Setiap orang yang datang ke pasar mempercayai ketulusannya. Ia harus memilih, apakah mengambil keuntungan besar atau tetap tulus menolong orang lain. Ia menelan ludah dan berpikir sejenak. Dalam hatinya terdengar suara lelaki berjubah. "Ketulusan hatimu akan diuji lebih dari sebelumnya. Jangan tergoda oleh dunia. Pilihlah hati, bukan keuntungan." Hasan menatap pedagang kaya itu. "Aku tidak bisa memilih hanya untuk keuntungan sendiri. Aku akan tetap menolong mereka yang membutuhkan, seperti yang selama ini kulakukan." Pedagang kaya itu tertawa, agak sinis, tapi ada kilatan kagum di matanya. "Kau benar-benar berbeda, Hasan. Banyak orang akan memilih keuntungan. Kau memilih ketulusan. Mari kita lihat apakah dunia menghargainya." Hari itu, Hasan membagikan dagangannya sedikit demi sedikit, memberikan harga wajar, membantu pembeli yang miskin, dan tetap jujur pada semua orang. Meski ia bisa mendapatkan keuntungan besar, ia menolak untuk memanfaatkan situasi. Orang-orang yang menyaksikan tindakan Hasan terpesona. Mereka membeli rempahnya, bukan karena dipaksa, tetapi karena percaya pada ketulusannya. Bahkan, beberapa pedagang lain mulai meniru cara Hasan, menolong pembeli miskin, dan menjual dengan jujur. Ketika pedagang kaya itu pergi, ia menatap Hasan sekali lagi. "Kau telah lulus ujian ini, Hasan. Ketulusanmu benar-benar nyata. Jangan pernah lupakan apa yang telah kau pelajari." Hasan menarik nafas panjang. Cobaan hari itu bukan hanya tentang dagangan, tetapi tentang hatinya. Ia menyadari bahwa ketulusan tidak diuji oleh kesulitan kecil,
tapi oleh godaan dunia yang tampak menggiurkan. Malam itu, saat ia duduk menatap langit, Hasan tersenyum. Ia tahu bahwa ujian terbesar telah ia lalui. Kini ketulusannya semakin kuat, dan jalan hidupnya perlahan membimbingnya menuju sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang akan mengubah bukan hanya dirinya, tapi juga orang-orang di sekitarnya. Malam itu, pasar Baghdad telah sepi. Lampu-lampu redup, suara pedagang yang pulang menggema di gang-gang sempit. Hasan duduk di tepi lapaknya, memikirkan semua yang telah terjadi selama beberapa minggu terakhir. Dari keputusasaan, cobaan, hingga kebangkitan yang kini dirasakannya. Ia menarik napas panjang, menatap langit malam yang berkelap-kelip oleh bintang. Hatinya penuh rasa syukur, sekaligus rasa ingin tahu, mengapa semua ujian itu harus terjadi padanya. Tiba-tiba, sosok lelaki berjubah muncul lagi, berdiri beberapa langkah dari Hasan. Kali ini, lelaki itu tampak lebih lembut, tetapi aura kebijaksanaannya semakin kuat. "Hasan," suara lelaki itu terdengar tenang. "Kau telah melalui banyak cobaan, keputusasaan, tekanan, godaan dunia, dan tanggung jawab terhadap orang lain. Sekarang kau mulai memahami satu hal penting. Setiap kesulitan membawa hikmah tersendiri." Hasan menunduk, menatap tangan yang mulai terasa ringan setelah membagikan kebaikan sepanjang hari. "Tuan, aku merasa semuanya terasa lebih jelas sekarang. Tetapi, apakah semua ini memang harus kujalani sendiri?" Lelaki itu tersenyum. "Tidak, kau tidak sendirian. Tuhan selalu menyertaimu, dan orang-orang yang kau bantu juga menjadi bagian dari jalannya. Hikmah dari setiap kesulitan bukan hanya untukmu, tetapi untuk mereka yang kau sentuh dengan ketulusan hatimu. Setiap tindakan kecil yang tulus akan menjadi benih yang menumbuhkan kebaikan di dunia." Hasan merasakan hati yang hangat. Semua malam gelap, semua rasa takut, dan semua cobaan kini terasa berarti. Ia memahami bahwa kesulitan bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk mengajarkannya kesabaran, keberanian, dan ketulusan. Lelaki itu melangkah lebih dekat, menepuk bahu Hasan dengan lembut. "Ingatlah Hasan, dunia akan selalu penuh ujian, tetapi jika hatimu tetap tulus, langkahmu akan selalu membawa berkah, bukan hanya untuk dirimu, tapi juga untuk orang-orang di sekitarmu." Hasan tersenyum. Malam itu, ia merasa damai. Ia menyadari bahwa setiap cobaan, setiap rasa putus asa, dan setiap kesulitan adalah bagian dari perjalanan yang lebih besar, perjalanan yang menuntunnya untuk menjadi lebih kuat, lebih bijak, dan lebih tulus. Ia menatap langit, berbisik pada dirinya sendiri. Setiap kesulitan adalah pelajaran, setiap ujian adalah rahmat, dan setiap langkah kecil yang kulakukan dengan hati tulus adalah awal dari kebaikan yang tak terbatas. Malam itu, di bawah sinar bintang Baghdad, Hasan menutup harinya dengan keyakinan baru bahwa hidupnya kini tidak hanya tentang bertahan, tetapi menyebarkan kebaikan, menolong orang lain, dan mengikuti jalan takdir yang telah menuntunnya dengan bijak. Dan dengan itu, babak pertumbuhan Hasan mencapai puncaknya. Kesadaran bahwa ketulusan dan kebaikan sejati lahir dari cobaan, dan hikmah selalu tersembunyi di balik setiap kesulitan. Hari berikutnya, pasar Baghdad kembali ramai. Namun bagi Hasan, suasana hari itu terasa berbeda. Ia tidak lagi bekerja hanya untuk bertahan hidup. Setiap senyuman yang ia berikan, setiap bantuan yang ia lakukan, kini datang dari ketulusan yang murni. Seorang pedagang muda datang tergesa-gesa, membawa dagangan yang hampir jatuh. Hasan segera menolongnya menata rempah dan berkata, "Tenang saja, nak, kau tidak sendirian di sini." Pedagang muda itu menatapnya dengan kagum. "Terima kasih, Tuan Hasan. Aku tidak tahu harus berbuat apa tanpa bantuanmu." Tidak lama setelah itu, pembeli datang bukan hanya untuk membeli rempah, tetapi juga untuk bertanya tentang ketulusan Hasan. Beberapa ingin belajar dari cara ia berinteraksi.
Bagaimana ia selalu jujur, membantu, dan tetap senyum walau pasar penuh tantangan. Seorang pedagang kaya yang sebelumnya menentangnya datang lagi. Kali ini ia tersenyum, mengangguk dan berkata, "Hasan, aku melihat sesuatu yang luar biasa. Ketulusanmu ternyata membawa berkah. Kau tidak hanya mendapatkan keuntungan, tapi juga membuat orang lain percaya dan bahagia." Hasan tersenyum, menyadari bahwa setiap cobaan dan ujian yang ia lalui kini membuahkan hasil yang nyata. Tidak hanya kebaikan dan rizki untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk orang-orang di sekitarnya. Anak-anak yang sering ia beri rempah gratis berlarian di pasar, menertawakan kebahagiaan sederhana. Orang-orang yang dulu putus asa, kini mulai tersenyum dan menaruh harapan pada lapak Hasan. Hasan menatap langit sebentar, menyadari satu hal. Ketulusan yang ia sebarkan bukan hanya mengubah hidupnya, tapi juga mengalir ke banyak orang, seperti sungai yang tak pernah kering. Ia menarik nafas panjang. Semua malam gelap, semua ujian, dan semua cobaan sekarang terasa berarti. Setiap langkah kecil yang ia ambil dengan hati tulus, kini menghasilkan buah yang nyata. Kepercayaan, kebahagiaan, dan rasa hormat dari orang-orang di sekitarnya. Senyum Hasan semakin lebar. Ia tahu perjalanan hidupnya masih panjang, tetapi untuk pertama kalinya, ia merasakan kedamaian dan kepuasan sejati. Buah dari ketulusan telah mulai tumbuh, dan dunia di sekitarnya mulai berubah karena satu hati yang tulus. Di pasar yang kini terasa lebih hangat, Hasan menyadari hidupnya bukan lagi tentang bertahan, tetapi tentang menjadi sumber kebaikan yang mengalir tanpa batas. Hari itu Baghdad tampak tenang dan damai. Pasar yang dulu keras dan penuh persaingan kini terasa hangat, bukan karena dagangan yang melimpah, tapi karena ketulusan yang telah Hasan sebarkan. Orang-orang tersenyum, saling menolong, dan suasana penuh kehangatan manusiawi. Hasan berdiri di tengah lapaknya, menatap semua yang terjadi. Ia menyadari perjalanan panjangnya, dari seorang pemuda yang putus asa, kehilangan segalanya, hingga bangkit melalui langkah-langkah kecil yang tulus dan ketekunan menghadapi ujian. Setiap cobaan, setiap kesulitan, bahkan godaan dunia yang datang, kini terasa sebagai bagian dari pelajaran yang membentuk dirinya menjadi lebih bijak dan penuh kebaikan. Seorang pedagang muda menghampirinya, membawa sekeranjang rempah. "Tuan Hasan, terima kasih. Kau sudah menunjukkan padaku cara berdagang dengan hati tulus. Aku akan meniru teladanmu." Hasan tersenyum, menepuk bahu pemuda itu. "Ingat nak, bukan sekadar dagangan, ketulusan adalah kunci. Bantulah orang lain, tetap jujur, dan lakukan yang benar. Itu yang akan membawa berkah sejati." Di ujung pasar, sosok lelaki berjubah muncul untuk terakhir kalinya. Hasan menatapnya penuh rasa hormat. Lelaki itu tersenyum lembut lalu berkata, "Hasan, kau telah belajar apa yang tak ternilai harganya. Ketulusan dan kebaikan yang tulus. Mereka yang kau sentuh, baik secara langsung maupun tidak, akan membawa warisan kebaikanmu lebih jauh. Ingat, tindakan kecil yang dilakukan dengan hati murni memiliki kekuatan untuk mengubah dunia." Hasan menunduk, menyadari kebenaran kata-kata itu. Ia tahu perjalanan hidupnya belum berakhir, tetapi ia telah menemukan fondasi yang kuat, ketulusan, keberanian, dan keikhlasan dalam setiap langkah. Matahari sore mulai tenggelam di balik bangunan Baghdad, menyinari pasar dengan cahaya keemasan. Hasan menatap langit, tersenyum dalam hati. Ia menyadari bahwa kehidupan yang penuh cobaan ternyata menyimpan rahmat yang luar biasa. Dan yang terpenting, ketulusan yang ia sebarkan akan menjadi warisan yang tak ternilai, bagi dirinya, bagi orang-orang di sekitarnya, dan bagi generasi yang akan datang. Dengan hati penuh syukur, Hasan menata dagangannya sekali lagi, sambil menatap pasar yang kini hidup dan hangat. Ia tahu satu hal pasti, perjalanan hidupnya telah berubah selamanya, dan warisan ketulusan yang ia mulai dari langkah kecil, kini akan terus mengalir tanpa henti.
Dan dengan itu, kisah Hasan mencapai akhir yang memuaskan, bukan sekedar tentang keberhasilan dagangannya, tetapi tentang kekuatan hati yang tulus, keberanian menghadapi ujian, dan warisan kebaikan yang abadi.